Ketika saya tiba di restoran untuk pernikahan putri saya, mempelai pria memutar matanya dan bergumam, "Oh tidak, orang tua itu datang lagi." Namun, mata ayahnya melebar dan dia berbisik, "Apa itu benar-benar dia?" Semua pelayan bersembunyi di balik bayangan, dan para tamu terpana. Mereka akhirnya paham siapa saya sebenarnya. Hari itu bukan hanya hari pernikahan putri saya, tapi juga hari keadilan ditegakkan. Sebelum lanjut, silakan berlangganan saluran ini dan tulis di kolom komentar jam berapa sekarang di tempat Anda. Tempat yang menarik. Agak kuno, ya? Bima Santoso berdiri di ambang pintu saya, memandang lantai kayu dan wallpaper vintage dengan ekspresi seperti sedang meneliti artefak museum. Pakaian kasualnya yang mahal, celana kaki rapi dan kaos polo yang mungkin lebih mahal dari anggaran belanja bulanan saya, seolah mengumumkan ketidaknyamanannya di sini. "Kami suka tempat ini," saya menjawab, memaksakan senyum sambil melangkah ke samping untuk mempersilakannya masuk. Anita dibesarkan di rumah ini. Putri saya muncul dari dapur, berseri dalam gaun birunya, gugup menyentuh cincin pertunangannya. "Bima, kamu bisa menemukan tempat ini dengan mudah?" Dia mencium pipi Bima, tapi saya perhatikan Bima hampir tak membalas gestur itu. Akhirnya ketemu juga. GPS agak bingung di kawasan ini. Dia melirik sekeliling lagi, menatap foto keluarga di sepanjang lorong, furnitur usang tapi berkualitas yang dikumpulkan istri saya dan saya selama puluhan tahun. Orang dari generasi bapak biasanya kurang paham tren desain rumah modern. Kata-katanya seperti tamparan, disampaikan dengan nada meremehkan yang nyaris membuat saya tak merasakan sengatannya. Wajah Anita memerah. "Ayah sudah masak sejak pagi. Ayo, kita makan." Saya menghabiskan berjam-jam menyiapkan daging domba panggang dengan rosemary, sayuran panggang, dan roti segar. Meja makan bersinar dengan peralatan makan terbaik saya, serbet kain dilipat rapi. Bima duduk di kursi seolah sedang berbuat baik kepada kami, langsung memeriksa ponselnya. "Jadi, Bima, saya mulai menyajikan piring. Anita bilang kamu bekerja di bidang keuangan, konsultasi investasi, manajemen portofolio kelas atas." Dia memotong daging dombanya dengan presisi bedah, menggigit kecil, lalu meletakkan garpunya. Urusan rumit yang butuh pemahaman dinamika pasar yang, kebanyakan orang seusia bapak takkan bisa pahami. Anita buru-buru menyela. "Ayah sebenarnya sangat paham soal keuangan. Dia selalu memberi saya saran bagus tentang, saya yakin dia bisa." Senyum Bima tipis. Generasi berbeda, pendekatan berbeda. Tak ada salahnya dengan pendekatan sederhana. Sederhana, seolah kerja hidup saya seperti kios limun anak-anak. Saya melihatnya menggeser makanan di piring, menggigit kecil seolah takut tercemar. Pria yang dicintai putri saya bahkan tak bisa berpura-pura menikmati makanan yang saya tuangkan hati untuk menyiapkannya. "Rumah ini punya karakter," kata Anita, berusaha mengarahkan percakapan ke topik yang lebih aman. "Lis plafon asli, jendela besar." Bima melirik jam tangannya. "Tapi perlu renovasi. Rumah tua begini, listrik kuno, mungkin ada asbes di dinding. Saat kami menikah, kami pasti ingin sesuatu yang lebih modern. Desain kontemporer, fitur rumah pintar. Saat kami menikah, bukan kalau, saat, seolah masa depan putri saya sudah diputuskan, rumah masa kecilnya sudah dihakimi." Saya mengisi ulang gelas airnya, meski dia tak meminta. "Sudahkah kalian memikirkan pernikahan? Ada ide soal tempat?" Mata Anita berbinar. "Oh ya, kami sudah lihat beberapa tempat terbaik di Jakarta," Bima memotong. "Uang bukan masalah, tentu saja. Kami ingin sesuatu yang mencerminkan status kami dengan tepat." "Status kami." Saya perhatikan dia bilang kami, tapi hanya menatap saya saat mengatakannya, seolah menegaskan dominasi atas wilayah imajiner. Kabut di luar jendela saya semakin pekat. Cuaca khas sore Jakarta. Di dalam, suasana juga terasa semakin dingin. Saya menyajikan hidangan penutup, pai apel buatan sendiri, dan melihat Bima menggigit sekali dengan sopan sebelum meninggalkannya sepenuhnya. "Baiklah," katanya, memeriksa ponselnya lagi.
Mungkin kita harus bahas detail praktis, perencanaan pernikahan, daftar tamu, hal-hal seperti itu. Nadanya menunjukkan kami sedang merencanakan merger bisnis, bukan merayakan cinta. Saya menatap putri saya, masih berusaha menjaga percakapan mengalir, masih berusaha membuat ini berhasil. Kebahagiaannya lebih penting dari harga diri saya yang terluka. Tapi sesuatu yang dingin mulai mengendap di dada saya. Sebuah perhitungan mulai terbentuk. Pria ini melihat kami sebagai rintangan yang harus diatasi, masalah yang harus diselesaikan, perabot usang yang harus diganti. Dia sudah cukup jelas menunjukkan itu. Yang dia tak tahu adalah beberapa hal tua punya sisi tajam jika ditangani sembarangan. Percakapan beralih ke tempat pernikahan sekarang. Anita menyebutkan tempat-tempat yang dilihatnya daring. Waktu yang tepat untuk langkah berikutnya. Saya tahu restoran bagus untuk pernikahan, kata saya, membersihkan piring makan malam terakhir. Harga masuk akal, tapi kualitas luar biasa. Koki di sana melakukan pekerjaan luar biasa dengan harga wajar. Garpu Bima berdenting di piring pencuci mulutnya. Kami bukan pengemis. Pernikahan akan diadakan di restoran ayah saya, Santoso Prime, tempat terbaik di kota. Suaranya melonjak 2 oktav. Anita hampir menumpahkan kopinya. Bima, tenang. Ayah cuma ingin membantu. Membantu? Dia berdiri begitu mendadak, hingga kursinya menggores lantai kayu. Ayahmu pikir kami butuh bantuan mencari tempat yang masuk akal. Kamu tahu betapa menghinanya itu? Saya menjaga suara tetap datar, penasaran. Maaf, saya tak tahu keluargamu di bisnis restoran. Bukan sembarang bisnis restoran. Dadanya membusung seperti ayam jantan mempertahankan wilayah. Santoso Prime. Makan malam bintang 5. Kami pernah menjamu gubernur, eksekutif teknologi, pejabat internasional. Industri pernikahan menghubungi kami saat mereka ingin kemewahan sejati. Kedengarannya mengesankan. Kata saya, benar-benar tertarik. Di mana lokasinya? Pusat kota Jakarta, sudut Sudirman dan Tamrin. Kebanggaan memancar dari setiap kata. Ayah saya membangun kerajaan itu dari nol. Dimulai dengan satu kafe kecil 30 tahun lalu. Sekarang kami destinasi makan mewah utama di Jakarta. Anita memberikan tatapan peringatan di antara kami. Tapi saya mendorong dengan lembut. Ayahmu pasti pebisnis hebat. Berapa banyak karyawan yang dibutuhkan tempat seperti itu? 47 karyawan penuh waktu. Koki eksekutif didatangkan dari Singapura. Sommelier dilatih di Prancis. Staf penyambut yang berbicara beberapa bahasa. Setiap detail disampaikan seperti amunisi. Dapur saja biayanya lebih mahal dari penghasilan kebanyakan orang dalam 5 tahun. Dan kamu terlibat dalam operasi sehari-hari. Saya menangani sisi bisnis, perencanaan keuangan, strategi investasi, negosiasi vendor. Nada meremehkannya sebelumnya digantikan oleh kebanggaan agresif. Seseorang harus menjaga keuangan tetap lurus saat menjalankan operasi bernilai miliaran rupiah. Operasi bernilai miliaran, 47 karyawan, properti pusat kota. Angka-angka itu terakumulasi di kepala saya, menciptakan gambaran yang sangat menarik. Menarik sekali, kata saya. Saya bayangkan biaya operasionalnya pasti besar. Sewa di area itu saja. Sewa? Bima tertawa. Tapi ada sisi tajam di dalamnya. Kami memiliki gedung itu. Dibeli langsung pada 2019. Tanpa pinjaman bank, tanpa investor. Uang keluarga murni. Uang keluarga murni. Saya menyimpan detail itu dengan hati-hati. Anita diam, mengamati pertukaran ini dengan kecemasan yang meningkat. Dia bisa merasakan arus bawah di sini, cara dua pria saling menilai, tapi dia tak tahu apa yang sebenarnya saya ukur. Baiklah, kata saya akhirnya, sepertinya Anita akan mendapatkan perayaan yang luar biasa. Saya yakin restoran ayahmu akan memberikan pernikahan yang layak untuknya. Tepat sekali. Bima merapikan kaos polonya, puas telah menetapkan hierarki yang tepat. Nama Santoso berarti sesuatu di kota ini. Kualitas,
tradisi, keunggulan, hal-hal yang penting. Hal-hal yang penting, tidak seperti harga masuk akal, tampaknya tidak seperti rumah kuno ini, tempat putri saya dibesarkan dengan bahagia dan penuh cinta. Saya bisa melihat dia sudah selesai dengan kami sekarang, siap melarikan diri kembali ke dunianya yang penuh dengan kemewahan dan desain kontemporer. Makan malam jelas sudah selesai di pikirannya, meskipun pai apel buatan saya nyaris tak tersentuh di piringnya. Ngomong-ngomong soal restoran, saya berkata santai, masakan apa yang menjadi spesialisasi ayahmu? Masakan Asia modern dengan sentuhan Prancis. Menu tetap mulai dari 1,5 juta rupiah per orang. Pasangan anggur ekstra. Kami sudah penuh sampai Desember. Dia memeriksa jam tangannya lagi. Lebih jelas kali ini. Sebenarnya, saya mungkin harus segera pergi. Ada urusan pagi besok. Kabut di luar semakin pekat menjadi kelabu khas Jakarta, dan saya bisa melihat Bima sudah ingin kabur. Tapi dia telah memberi saya apa yang saya butuhkan. Kebanggaan memicu detail tentang bisnis keluarga, informasi lokasi spesifik, pamer keuangan yang disamarkan sebagai percakapan. 47 karyawan bergantung pada Santoso Prime untuk penghidupan mereka. Operasi bernilai miliaran rupiah. Properti utama dimiliki langsung. Semua sangat mengesankan dan sangat rentan jika terjadi sesuatu yang salah. Tentu saja, kata saya, terima kasih banyak sudah datang. Ini sangat mendidik. Saya benar-benar harus pergi. Bima berdiri mendadak, sudah meraih jaketnya. Kabut malam telah mengendap tebal di luar jendela, dan dia tampak ingin kabur sebelum semakin parah. Perpisahan itu canggung. Jabat tangan singkat untuk saya, ciuman distrak di pipi Anita. Saya akan telepon kamu besok soal detail tempat, katanya pada Anita, sudah bergerak menuju pintu. Kami harus segera kunci tanggal. Saya mengamati dari teras saat dia naik ke BMW hitamnya. Tentu saja BMW, dan melaju dengan akselerasi berlebihan. Lampu belakangnya menghilang ke dalam kabut dalam hitungan detik, meninggalkan aroma knalpot mahal yang samar. Anita berdiri di samping saya, memeluk dirinya sendiri melawan dingin. Maaf soal Bima, katanya pelan. Dia sangat protektif terhadap bisnis keluarganya. Kadang dia jadi defensif saat orang menyarankan alternatif masuk akal. Dia mengernyit. Ayah, tolong. Dia tak bermaksud apa-apa. Ayahnya bekerja keras membangun restoran itu. Mereka bangga dengan pencapaian mereka. Saya paham kebanggaan, kata saya, mengantarnya kembali ke dalam di mana kehangatan menanti. Tapi kebanggaan dan kesombongan bukan hal yang sama. Kami duduk di ruang tamu di mana cahaya lampu lebih lembut, lebih pemaaf. Anita meringkuk di sudut sofa, tempat yang sama yang dia klaim saat kecil ketika kami mengobrol serius. Dia membuatmu merasa kecil, katanya akhirnya. Saya bisa lihat cara dia bicara tentang rumah, tentang saranmu. Suaranya penuh rasa malu. Saya coba alihkan percakapan, tapi dia terus saja. Anita, saya duduk di depannya, condong ke depan. Saya butuh kamu melakukan sesuatu untuk saya, dan saya butuh kamu tidak bertanya sekarang. Alisnya terangkat. Apa itu? Jangan ceritakan tentang pekerjaan saya. Apa yang saya lakukan untuk hidup, di mana saya bekerja, apapun itu. Simpan informasi itu untuk sekarang. Ayah, dia sudah mengira kamu cuma pensiunan yang berkutat di rumah. Kenapa saya harus? Percaya saja padaku kali ini. Bisa. Dia mempelajari wajah saya, mencari petunjuk yang belum saya siap berikan. Akhirnya dia mengangguk. Tentu, tapi kamu misterius, dan saya tak suka misteri. Kadang misteri punya alasan bagus di baliknya. Pintu mobil ditutup keras di luar. BMW Bima kembali. Anita melompat untuk melihat keluar jendela. Dia kembali. Mungkin lupa sesuatu. Tapi alih-alih ke pintu, saya dengar mesin meraung lagi. Melalui kabut, saya sekilas melihat Anita berlari ke jalan. Gaun birunya mencolok di malam kelabu. Dia lupa jaketnya di dalam. Saya mengamati dari jendela saat dia naik ke kursi penumpang. Percakapan singkat, gerakan yang tak bisa saya baca.
Lalu mereka pergi lagi, kali ini untuk selamanya. Rumah terasa berbeda setelah mereka pergi. Lebih besar, lebih sepi, tapi entah bagaimana lebih penuh tujuan. Saya membersihkan piring makan malam dengan metodis, memikirkan Santoso Prime, sudut Sudirman dan Tamrin, 47 karyawan, operasi bernilai miliaran, kepemilikan keluarga. Bima Santoso mengira dia tahu persis pria seperti apa saya. Pensiunan sederhana yang tak paham bisnis modern, yang tinggal di rumah kuno dan membuat saran naif tentang harga restoran yang masuk akal. Pria yang putrinya telah melampaui asal-usul sederhananya untuk menangkap hadiah. Dia tak tahu bahwa beberapa hal tua lebih berbahaya dari yang terlihat. Saya mengeringkan piring terakhir dan menuju ke atas ke ruang kerja saya. Waktu untuk sedikit riset tentang bisnis keluarga Santoso, murni karena penasaran, tentu saja, untuk lebih memahami kerajaan yang begitu dibanggakan calon menantu saya. Komputer saya berdengung menyala dalam gelap. Cahaya layar memantul dari jendela di mana kabut menempel seperti jari-jari penasaran. Ruang kerja saya terasa seperti tempat suci setelah pertunjukan sore itu. 2 monitor komputer menyala saat saya duduk di kursi kulit usang yang telah menyaksikan banyak sesi riset malam hari. Di luar, kabut semakin pekat menjelang malam, tapi di dalam, cahaya neon membuat segalanya tajam. Saya mengetik Santoso Prime Jakarta ke bilah pencarian dan melihat hasilnya muncul. Situs web mereka muncul pertama. Foto mengilap dari hidangan yang disajikan sempurna, bidikan ruang makan elegan, testimoni yang memuji masakan luar biasa dan layanan sempurna. Polesan pemasaran yang membutuhkan biaya besar. Lokasi dikonfirmasi. Jalan Sudirman 847. Sudut Tamrin, pusat kota Jakarta, persis seperti yang dibanggakan Bima. Jam operasional, Selasa sampai Sabtu, pukul 17.30 sampai pukul 22.30, tutup Minggu dan Senin. Menu tetap mulai dari 1,5 juta rupiah per orang, persis seperti yang dia katakan. Tapi situs web berbohong. Ulasan menceritakan kisah berbeda. Saya mengklik ke TripAdvisor, Google Reviews, rating Zomato. Polanya muncul cepat, terlalu cepat untuk nyaman. Ulasan campur, lebih condong negatif selama 6 bulan terakhir. Keluhan tentang layanan lambat, makanan mahal yang biasa saja, staf yang bersikap seolah berbuat baik kepada pelanggan. Menunggu 45 menit untuk hidangan pembuka, baca satu ulasan terbaru. Steak terlalu matang dan dingin. Saat saya bilang, pelayan memutar mata dan bilang dapur sedang sibuk. Tak akan kembali. Ulasan lain, tempat cantik. Eksekusi buruk. Pelayan kami hilang selama 20 menit. Makanan datang hangat kuku. Dengan harga ini, tak bisa diterima. Saya mengeluarkan buku catatan kuning. Kebiasaan lama dari puluhan tahun mencatat dan mulai menulis. Keluhan layanan konsisten di berbagai ulasan. Kualitas makanan menurun selama setahun terakhir. Sikap staf secara universal digambarkan sebagai meremehkan atau acuh. Mungkin ini cuma ulasan palsu dari kompetitor. Mungkin pelanggan kecewa dengan ekspektasi tak realistis. Tapi pola-pola itu terlalu spesifik, terlalu detail. Pelanggan asli menyebutkan hidangan spesifik, pelayan spesifik, tanggal spesifik. Ini bukan serangan terkoordinasi. Ini bisnis yang menurun. Pulpen saya mengetuk meja saat saya membaca lebih dalam. Laporan inspeksi Dinas Kesehatan dari situs web kota. 2 pelanggaran dalam 8 bulan terakhir. Suhu penyimpanan makanan tak sesuai. Stasiun cuci tangan tak memadai. Pelanggaran kecil tapi mengungkap. Restoran bagus tak mengumpulkan pelanggaran. Bima melukis gambaran keunggulan kuliner. Makan malam bintang 5. Gubernur dan eksekutif teknologi memilih Santoso Prime untuk acara penting. Tapi bukti menunjukkan sesuatu yang sangat berbeda. Restoran yang bergantung pada reputasi masa lalu sementara operasi saat ini hancur. Saya bersandar di kursi, menatap layar. Ini bukan lagi soal tempat pernikahan putri saya. Ini soal masa depannya dengan pria yang bisnis keluarganya mungkin dibangun di atas pasir. Jam di komputer saya menunjukkan pukul 17.30.
Waktu makan malam untuk kebanyakan orang. Tapi Santoso Prime tak buka sampai Selasa. Saya punya 2 hari untuk memutuskan apakah akan menyelidiki lebih lanjut atau mempercayai bahwa ulasan negatif itu hanya pengecualian, bahwa kepercayaan diri Bima beralasan. 2 hari untuk memilih antara ayah yang protektif dan orang tua yang ikut campur. Saya menutup laptop dengan klik lembut. Tapi alamat restoran sudah dihafal. Jalan Sudirman 847, Selasa sampai Sabtu. Mungkin sudah waktunya saya melihat sendiri apakah kerajaan Santoso sekuat yang diklaim Bima. Senin berlalu seperti rasa bersalah yang tak kunjung hilang. Saya menghabiskan akhir pekan mengulang makan siang Sabtu, menganalisis setiap komentar meremehkan, setiap gestur merendahkan. Pada Senin malam, rasa penasaran telah mengeras menjadi tekad. Kabut pusat kota tebal saat saya berjalan 3 blok dari stasiun MRT Sudirman ke Jalan Sudirman 847. Santoso Prime menempati lantai dasar gedung abad ke-19 yang direnovasi. Fasadnya menjanjikan keanggunan dunia lama, perlengkapan kuningan, jendela kaca berukir, tenda merah marun dengan huruf emas. Kesan pertama penting dalam bisnis restoran, dan kesan mereka tepat. Seorang penyambut tamu berpakaian hitam dengan senyum dipaksakan menyapa saya. Selamat malam. Apakah Anda punya reservasi? Saya berharap ada tempat untuk 1 orang. Matanya menilai blazer kasual dan celana kaki saya. Cukup layak, tapi tak mengesankan. Kami cukup sibuk malam ini, tapi saya pikir kami bisa menampung Anda. Nadanya menunjukkan dia sedang berbuat baik. Ikut saya. Dia membawa saya ke meja kecil dekat pintu dapur, tempat yang disediakan untuk tamu tanpa reservasi dan pelanggan yang dianggap tak penting. Tak masalah bagi saya, justru lebih baik untuk mengamati operasi. Ruang makan berusaha keras memancarkan kecanggihan, panel kayu gelap, taplak meja putih bersih, pencahayaan lembut dari lampu kristal, tapi mata terlatih saya menangkap detail yang luput dari orang lain. Bercak air di gelas, sobekan kecil di pelapis kursi, karpet usang di area lalu lintas tinggi, tanda-tanda keausan yang menunjukkan pemeliharaan ditunda, penghematan di tempat yang pelanggan tak langsung perhatikan. Seorang pelayan mendekat, menu di tangan, pria muda, mungkin mahasiswa, dengan arogansi khas dari bekerja di tempat yang menganggap dirinya eksklusif. Bisa saya mulai dengan minuman? Tanyanya, meski perhatiannya sudah beralih ke meja yang lebih menjanjikan. Air saja untuk sekarang. Saya butuh beberapa menit dengan menu. Dia mengangguk dan menghilang tanpa antusiasme. Saya mempelajari menu. Masakan Asia modern dengan pengaruh Prancis. Persis seperti yang digambarkan Bima. Filet mignon Rp750.000. Risotto lobster Rp550.000. Bebek panggang Rp500.000. Harga premium untuk eksekusi yang seharusnya premium. Di sekitar saya, restoran berdengung dengan energi yang dipaksakan dari staf yang terlalu berusaha. Pelayan bergerak dengan efisiensi yang dipelajari, tapi saya perhatikan waktunya tak tepat. Meja menerima hidangan pembuka sementara yang lain masih menunggu pesanan minuman. Hidangan utama datang sebelum pembuka selesai. Irama layanan dasar benar-benar terganggu. Pasangan di meja sebelah saya mendiskusikan keterlambatan makanan mereka dengan bisikan frustrasi yang meningkat. 20 menit untuk roti, gumam wanita itu. Dengan harga ini konyol. Saat pelayan saya kembali, saya siap. Saya pesan filet mignon, setengah matang, dengan kentang gratin. Tentu, katanya, tapi ada sesuatu dalam nadanya, senyum kecil yang tersembunyi, seolah pesanan saya menggelikannya. Segera keluar. Segera ternyata 45 menit. Saya melihat meja lain menerima makanan mereka sementara meja saya tetap kosong. Ketika piring akhirnya tiba, steaknya terlalu matang dan hangat kuku. Kentang gratin mengeras menjadi massa yang tak menggugah selera. Bagaimana semuanya? Tanya pelayan dengan nada rutin. Sudah bergerak menjauh sebelum saya bisa menjawab. Sebenarnya, saya memanggilnya kembali. Steak ini matang, bukan setengah matang. Dia melirik piring dengan perhatian teatrikal. Oh, ya, dapur sedang sangat sibuk sekarang. Saya bisa minta mereka perbaiki.
Tapi mungkin butuh 30 menit lagi. 30 menit lagi di restoran yang mengenakan harga premium dan mengklaim layanan luar biasa. Saya memikirkan pelanggaran dinas kesehatan, ulasan negatif, standar yang menurun di balik polesan pemasaran. Tak apa, saya bilang. Saya makan apa adanya. Ekspresi lega di wajahnya hampir lucu. Jelas, kebanyakan pelanggan yang mengeluh dipaksa menunggu cukup lama hingga menyerah. Cara efisien untuk menghindari biaya dapur sambil mempertahankan ilusi makan mewah. Saya makan perlahan, mengamati segalanya. Staf berkumpul di sudut, mengeluh tentang pelanggan dan manajemen, suara dapur dari panci jatuh dan suara keras, suasana khas tempat kerja di mana standar telah merosot, dan tak ada yang benar-benar peduli untuk memperbaikinya. Saat saya meminta tagihan, saya sudah tahu semua yang perlu saya ketahui tentang Santoso Prime. Ini bukan tempat bintang 5 yang menjamu gubernur dan eksekutif teknologi. Ini restoran yang gagal, bertahan dengan reputasi sambil memberikan layanan di bawah standar kepada pelanggan yang terlalu sopan atau terlalu terintimidasi untuk mengeluh secara efektif. Putri saya ingin mengadakan resepsi pernikahannya di sini. Pikiran itu membuat perut saya menciut lebih kencang dari steak yang terlalu matang. Tagihan ada di meja saya seperti tuduhan. 1,1 juta rupiah untuk makanan biasa dan layanan acuh. Saya sedang merogoh dompet ketika mendengar pintu dibanting di belakang saya, diikuti langkah kaki keras di lantai kayu. Dia ngapain di sini? Suara itu menggema di ruang makan dengan otoritas dan kemarahan yang tak terbantahkan. Saya menoleh dan melihat Bima muncul dari yang tampak seperti kantor belakang. Wajahnya memerah saat melihat saya di meja sudut. Pengunjung lain mulai memperhatikan keributan. Percakapan mereda menjadi bisikan. Dia melangkah melintasi restoran seperti pria menuju pertempuran, menavigasi antar meja dengan kemarahan yang nyaris tak terkendali. Staf yang saya amati sepanjang malam tiba-tiba menemukan tugas mendesak yang membutuhkan perhatian segera. Kepala menunduk, menghindari kontak mata dengan bos mereka. "Kamu ngapain di sini?" tanyanya. Tiba di meja saya dengan kekuatan yang membuat gelas air bergetar. "Datang untuk memata-matai restoran saya?" Saya meletakkan serbet dengan hati-hati, mempertahankan ketenangan yang telah saya latih selama puluhan tahun menghadapi situasi sulit. "Saya cuma ingin makan malam, Bima. Restoranmu punya reputasi hebat." "Omong kosong." Suara dia naik lagi, menarik perhatian dari setiap meja yang terisi. "Kamu kesini untuk bikin masalah, untuk merusak bisnis kami entah bagaimana." Tuduhan itu begitu paranoid, begitu jauh dari kenyataan hingga saya hampir tertawa. "Bima, saya pesan makanan dan memakannya. Tak ada yang jahat di sini. Keluar." Kata-kata itu datang seperti tamparan. "Keluar dari sini sekarang juga." Ruang makan kini benar-benar hening. Pelayan berdiri membeku dengan piring di tangan, menyaksikan bos mereka kehilangan kendali di depan umum. Penyambut tamu tampak malu. Pasangan di sebelah saya menatap terang-terangan, mungkin bertanya-tanya apakah harus memanggil bantuan. "Bima," saya bilang pelan, "kamu bikin keributan. Mungkin kita harus." Saya bilang keluar. Dia hampir berteriak sekarang. Wajahnya ungu karena marah. "Kamu tak punya urusan di sini. Ini pelecehan. Pelecehan karena makan malam di restoran umum." Saya bertanya-tanya apa yang dipikirkan ayahnya tentang pertunjukan ini. Apa yang dipikirkan pelanggan lain saat menyaksikan Direktur Keuangan Santoso Prime kehilangan kendali sepenuhnya. Saya berdiri perlahan, mengeluarkan uang tunai dari dompet dan meletakkannya di meja. Jumlah persis ditambah tip. Meski layanannya buruk, kebiasaan profesional sulit dihilangkan, dan saya tak akan memberi dia amunisi dengan kabur tanpa bayar. "Saya pergi," kata saya cukup keras untuk didengar meja terdekat. "Terima kasih atas malam yang mendidik." Perjalanan ke pintu terasa tak berujung. Setiap mata di restoran mengikuti langkah saya, beberapa simpati, yang lain hanya penasaran dengan drama yang terungkap. Di belakang saya bisa mendengar Bima masih mengoceh tanpa tujuan jelas tentang mata-mata dan pelecehan serta penghormatan terhadap bisnis keluarga. Udara malam yang sejuk menyapa wajah saya seperti penyelamat. Saya berjalan perlahan di Jalan Sudirman,
memproses apa yang baru terjadi. Reaksi berlebihan paranoid Bima, hilangnya kendali profesional sepenuhnya, cara stafnya sendiri cemas daripada mendukungnya, semuanya menggambarkan sesuatu yang mulai saya pahami. Ini bukan hanya restoran dengan masalah layanan. Ini bisnis yang dijalankan oleh seseorang yang fundamental tidak stabil, yang melihat musuh pada pelanggan yang membayar dan ancaman pada pertanyaan wajar. Dan putri saya ingin membangun hidupnya dengan pria ini. Kabut berputar di sekitar lampu jalan saat saya menuju stasiun MRT, tapi pikiran saya jernih. Saya datang mencari informasi tentang tempat pernikahan. Sebaliknya, saya menemukan sesuatu yang jauh lebih mengkhawatirkan. Calon menantu yang penilaian dan temperamennya jauh lebih buruk dari yang saya bayangkan. Kabut berputar tebal di sekitar lampu Jalan Sudirman saat saya menjauh dari Santoso Prime. Langkah kaki saya bergema di trotoar basah. Pejalan kaki lain bergegas lewat dengan kepala menunduk. Semua ingin kabur dari dingin lembab yang melanda pusat kota Jakarta. Di belakang saya masih bisa melihat cahaya hangat restoran. Bisa membayangkan bisikan tentang pria yang diusir di depan umum karena kejahatan makan malam. Penghinaan profesional bukan hal baru bagi saya, tapi ini terasa berbeda, personal, mentah, dengan cara yang membuat saya lengah. Saya belok ke Jalan Tamrin, membiarkan memori otot membimbing saya menuju stasiun MRT Monas. Rute saya melewati 3 restoran lain. Tempat Italia yang nyaman dengan taplak meja kotak-kotak, pub gastro trendy dengan papan bir kerajinan, warung Tionghoa kecil yang mungkin menyajikan resep keluarga selama puluhan tahun. Masing-masing berdengung dengan pelanggan puas, layanan efisien, suasana yang membuat orang ingin kembali. Semua yang Santoso Prime pura-pura jadi tapi bukan. Berjalan membantu menjernihkan pikiran. Irama langkah kaki menggantikan kekacauan teriakan Bima. Saat sampai di Jalan Medan Merdeka, kejutan memberi jalan pada analisis. Apa yang saya saksikan malam ini bukan hanya layanan buruk atau malam yang buruk. Ini kegagalan sistemik. Dapur kekurangan staf, pelayan kurang terlatih, manajemen yang menanggapi masalah dengan agresi alih-alih solusi. Jika dia memperlakukan calon ayah mertuanya seperti ini, apa yang akan terjadi pada Anita setelah pernikahan? Pertanyaan itu mengikuti saya ke stasiun MRT. Melalui pintu putar, ke kereta yang akan membawa saya pulang. Saya pernah melihat pola ini dalam kehidupan profesional saya. Bisnis yang terlihat sukses dari luar, sementara membusuk dari dalam. Kebanggaan menyembunyikan ketidakmampuan. Kesombongan menyembunyikan keputusasaan. Ledakan Bima malam ini bukan tentang melindungi reputasi restorannya. Ini tentang melindungi kebohongan. Kereta bergoyang pelan saat kami melintasi kota, dan saya mendapati diri memikirkan istri saya yang telah tiada. Sari pasti punya pendapat kuat tentang peristiwa malam ini. Dia selalu lebih baik membaca orang daripada saya, lebih cepat melihat tanda peringatan bahwa seseorang bukan seperti yang terlihat. Percaya instingmu, katanya dulu. Otakmu tahu hal yang hatimu tak ingin terima. Insting saya berteriak sekarang. Bima Santoso bukan hanya kasar atau berhak. Dia berbahaya. Bukan secara fisik mungkin, tapi dalam cara pria lemah dengan kekuasaan sering menjadi berbahaya melalui manipulasi, kontrol, erosi bertahap terhadap semua orang di sekitarnya, dan Anita berencana menikahinya dalam 6 minggu. Kereta tiba di stasiun saya, dan saya naik tangga kembali ke permukaan jalan. Kabut lebih tebal di lingkungan perumahan, meredam suara dan mengubah lampu jalan menjadi lingkaran cahaya lembut. Saya berjalan di blok-blok familiar menuju rumah, melewati rumah-rumah di mana keluarga bersiap untuk malam, melewati kehidupan yang tampak lebih sederhana dan lebih aman daripada yang dipilih putri saya. Saat sampai di pintu depan, pikiran profesional saya sepenuhnya terlibat. Saya punya informasi sekarang, bukti konkret praktik bisnis buruk, manajemen tidak stabil, dan pria yang perilaku publiknya menunjukkan cacat karakter serius. Pertanyaannya adalah apa yang harus dilakukan dengan informasi itu. Di dalam, rumah terasa terlalu sepi, terlalu kosong. Saya menggantung mantel di lemari lorong dan sedang meraih saklar lampu ketika ponsel saya berdering. Bagaimana kamu bisa melakukan itu, Ayah? Bima ceritain semuanya. Suara Anita menghantam seperti pukulan fisik.
Kemarahan murni berderit melalui saluran telepon. Tanpa sapaan, tanpa pertanyaan lembut, hanya serangan langsung dari seseorang yang sudah memutuskan siapa yang bersalah dan siapa yang tak bersalah. Anita, ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Dia bilang kamu datang ke restoran dan bikin keributan. Bahwa kamu mempermalukannya di depan pelanggan dan stafnya. Suaranya pecah sedikit. Sakit bercampur dengan kemarahan. Bagaimana kamu bisa mempermalukannya seperti itu? Saya tenggelam ke kursi ruang tamu, masih memegang mantel. Saya ke sana untuk makan malam. Itu saja yang saya inginkan. Kamu ke sana untuk memata-matainya, untuk mencari kesalahan pada bisnis keluarganya. Setiap tuduhan mendarat dengan intensitas yang meningkat. Dia mempercayaimu cukup untuk cerita tentang restorannya, dan kamu gunakan itu untuk melawannya. Manipulasinya menakjubkan dalam kelengkapannya. Bima telah menghubunginya lebih dulu, membentuk narasi, menjadikan dirinya korban sebelum saya bahkan masuk pintu depan. Putri saya yang tenang dan rasional, yang biasanya memikirkan masalah dengan hati-hati, telah diubah menjadi senjata emosional yang ditujukan pada ayahnya sendiri. Anita, tolong dengarkan saya. Saya hanya memesan makanan. Berhenti bohong. Kata-kata itu keluar sebagai isakan. Bima bilang kamu melecehkan staf, mengeluh tentang segalanya, mencoba bikin masalah untuk bisnis ayahnya, dan ketika dia dengan sopan minta kamu pergi, kamu bikin keributan. Dengan sopan minta. Frasa itu begitu jauh dari kenyataan, hampir lucu, kecuali tak ada yang lucu dari percakapan ini. Itu bukan yang terjadi, kata saya, menjaga suara tetap datar meski perut saya mulai menciut. Saya pelanggan yang membayar. Saya memesan makan malam, memakannya, dan sedang bersiap pergi ketika dia melihat saya. Dia menjadi agresif. Dia melindungi reputasi keluarganya dari seseorang yang datang dengan niat jahat. Niat jahat. Dia kini menggunakan kata-kata persis Bima, mengulang versinya tentang peristiwa dengan keyakinan penuh. Kecepatan transformasinya menakjubkan. Ini putri yang sama yang meminta maaf atas perilaku Bima beberapa hari lalu, yang berjanji menyimpan rahasia profesi saya, yang tampak tak nyaman dengan kesombongannya. Sayang, saya paham kamu ingin membelanya, tapi jangan panggil saya sayang. Kemarahan dalam suaranya tak seperti apapun yang pernah saya dengar darinya. Kamu sudah tunjukkan perasaanmu tentang Bima. Kamu tak ingin saya bahagia. Kamu tak tahan saya menemukan seseorang yang sukses dan berprestasi. Itu tidak benar. Saya cuma ingin kebahagiaanmu. Lalu kenapa kamu ke restorannya untuk bikin masalah? Kenapa kamu tak bisa menjauh dari hidup kami? Menjauh dari hidup kami. Frasa itu memotong lebih dalam dari tuduhan. Ini putri saya, gadis kecil yang saya besarkan sendirian setelah ibunya meninggal. Wanita yang saya dukung melalui kuliah dan perjuangan karir dan patah hati. Dan kini dia menyuruh saya menjauh dari hidupnya, karena pria yang dia kenal selama 8 bulan telah meyakinkannya bahwa saya musuh. Anita, saya mencoba sekali lagi. Tolong pertimbangkan mungkin ada sisi lain dari cerita ini. Tak ada sisi lain. Suaranya final, absolut. Saya percaya pria yang akan saya nikahi. Saya percaya seseorang yang mencintai saya. Dan jika kamu tak bisa menghormati itu, jika kamu tak bisa menghormati dia, mungkin kamu tak seharusnya jadi bagian dari pernikahan kami. Ancaman itu menggantung di udara seperti asap. Saya duduk di ruang tamu yang gelap, masih memakai mantel, mendengarkan napas keras putri saya melalui telepon. Di luar, kabut menempel di jendela seperti hantu penasaran. Saya mengerti. Kata saya pelan. Apa kamu mengerti? Benar-benar? Karena saya selesai dengan percakapan ini. Saya selesai dengan kecurigaanmu dan campur tanganmu. Bima benar. Beberapa orang tak bisa bahagia dengan kesuksesan orang lain. Saluran terputus. Saya memegang ponsel lama setelah nada sambung memudar. Menatap perangkat seolah akan berdering lagi dengan permintaan maaf, penjelasan, apapun yang akan mengembalikan putri yang saya pikir saya kenal. Tapi keheningan berlanjut. Hanya dipecah oleh suara samar kota yang mereda ke malam.
Bima tak hanya mengusir saya dari restorannya. Dia mengusir saya dari kehidupan putri saya. Pekan-pekan berikutnya bergerak seperti bencana gerak lambat. Saya menelepon nomor Anita 17 kali selama sebulan berikutnya. Setiap percobaan bertemu dengan pesan suara. Setiap pesan yang saya tinggalkan semakin putus asa. Anita, tolong telepon balik. Kita perlu bicara tentang apa yang sebenarnya terjadi. Sayang, saya khawatir tentangmu. Keheningan ini bukan dirimu. Saya mencintaimu. Tak ada yang lebih penting. Tapi keheningan justru seperti dirinya ketika dia sudah memutuskan. Bahkan saat kecil, Anita bisa menutup dunia ketika merasa dihianati. Sifat yang melindunginya dari pengganggu di taman bermain kini, melindunginya dari ayahnya sendiri. Rumah saya terasa kosong tanpa kunjungan mingguannya. Tanpa suara tawanya yang bergema dari dapur tempat dia membantu saya memasak makan malam minggu. Saya mendapati diri saya menata dua tempat di meja dari kebiasaan. Lalu menatap kursi kosong tempat dia biasa duduk dan mengeluh tentang pekerjaan. Meminta saran tentang pria yang tak layak untuk waktunya. Merencanakan masa depan yang tampak begitu cerah beberapa minggu lalu. Masa depan yang kini termasuk Bima Santoso sebagai bagian permanen. Saya mencurahkan diri pada pekerjaan, tinggal larut di kantor, menerima tugas yang biasanya saya delegasikan, apa saja untuk menghindari pulang ke keheningan. Kolega saya memperhatikan perubahan itu tapi menganggapnya stres biasa. Tak ada yang tahu tentang putri yang tak lagi menjawab telepon saya, atau calon menantu yang berhasil meracuni hubungan terpenting dalam hidup saya. 3 minggu setelah keheningan, saya hampir pergi ke apartemennya, duduk di mobil di luar gedungnya selama 20 menit, mengamati jendelanya untuk tanda kehidupan. Tapi apa yang akan saya katakan? Bagaimana meyakinkan seseorang bahwa mereka dimanipulasi ketika manipulator telah menjadikanmu penutup cerita mereka? Saya pulang tanpa mengetuk pintunya. Mei tiba dengan ketidakpastian khas Jakarta. Pagi cerah beralih ke sore berkabut. Kota tak bisa memutuskan musim mana yang ingin dianut. Saya sedang memilah surat pada Selasa malam ketika melihat amplop itu. Kertas krem tebal, kaligrafi elegan, undangan resmi yang mengumumkan acara penting. Bapak Suryawijaya diundang dengan hormat ke pernikahan Nona Anita Suryawijaya dan Bapak Bima Santoso. Sabtu, 17 Mei 2025. Resepsi menyusul di Santoso Prime besok. Saya menatap undangan itu, memutar-mutarnya di tangan seolah mengandung pesan tersembunyi. Setelah berminggu-minggu diam, dia masih mengundang saya, entah karena kewajiban atau harapan, atau karena Bima bersikeras menunjukkan pada ayahnya betapa pendapatnya tak penting. Dengan membuat saya menyaksikan dia menikahi pria yang saya coba peringatkan. Resepsi akan diadakan di Santoso Prime. Tentu saja. Restoran yang sama tempat saya dihina di depan umum. Tempat Bima menunjukkan sifat aslinya di depan ruangan penuh saksi. Mereka ingin saya menyaksikan putri saya merayakan masa depannya di lokasi persis tempat tunangannya, menunjukkan siapa dia sebenarnya. Saya meletakkan undangan di meja dapur dan menatapnya sambil membuat kopi. 24 jam untuk memutuskan apakah akan menghadiri pernikahan seseorang yang tak lagi bicara dengan saya, untuk menyaksikan dia mengikat hidupnya dengan pria yang saya tahu akan membuatnya sengsara. 24 jam untuk mencari cara menyelamatkan putri saya dari kesalahan terbesar dalam hidupnya. Kopi menjadi dingin saat saya duduk di sana merencanakan. Pikiran profesional saya kini terlibat, menghitung risiko dan peluang, mempertimbangkan semua cara ini bisa salah. Tapi di balik pemikiran strategis, ada sesuatu yang lebih sederhana dan lebih kuat. Cinta seorang ayah yang menolak menyerah, meski menyerah tampak seperti satu-satunya pilihan rasional. Besok Anita akan menikahi Bima Santoso. Besok saya akan ada di sana untuk menyaksikannya. Pagi Sabtu tiba dengan kelabu dan sejuk. Cuaca khas Jakarta yang tak bisa memilih musim. Saya bangun sebelum fajar dengan undangan pernikahan masih terlihat di meja samping tempat tidur. Kertas krem menangkap cahaya pagi seperti tuduhan. Hari ini akan mengubah segalanya, dengan satu cara atau lainnya. Air mandi lebih panas dari biasanya. Uap mengaburkan cermin kamar mandi saat saya membiarkan panas meredakan ketegangan di bahu saya.
Persiapan metodis selalu menenangkan saraf saya sebelum tugas sulit, dan pagi ini tak berbeda. Cukur searah, lalu melawan. Periksa tempat yang terlewat, rambut disisir rapi, tak satu helai pun salah tempat. Di lemari pakaian, saya meninjau opsi formal dengan perhatian yang sama yang saya berikan pada ulasan restoran. Setelan biru tua, abu-abu arang, hitam klasik. Masing-masing mengirim pesan berbeda. Hari ini membutuhkan otoritas yang dibalut hormat. Setelan wall arang dengan garis-garis halus, disesuaikan sempurna untuk memproyeksikan kompetensi tanpa berlebihan. Pemilihan dasi lebih lama. Sutra merah marun konservatif tapi kaya. Manset perak sterling yang diberikan istri saya untuk ulang tahun pernikahan ke-20 kami. Sepatu kulit Italia dipoles hingga mengilap. Setiap detail penting saat membangun kredibilitas dengan orang yang menilai penampilan terlebih dahulu. Berdiri di depan cermin besar, saya hampir tak mengenali pria yang menatap balik. Bulan-bulan makan makanan pesan dan malam tanpa tidur telah mempertajam fitur saya, menambah gravitasi pada ekspresi yang dulu lebih lembut. Baju zirah profesional, lengkap dan tak tertembus. Hadiah pernikahan ada di meja rias. Vas kristal dari butik mewah, elegan dan pantas. Tak ada yang akan mengungkap profesi atau kemampuan finansial saya yang sebenarnya, hanya hadiah penuh perhatian dari ayah untuk kehidupan baru putrinya. Kartu di dalamnya berisi 3 kata. Selalu mencintaimu. Saya memeriksa jam. Pukul 8.30. Upacara dimulai pukul 14. Resepsi segera menyusul. Cukup waktu untuk berkendara ke pusat kota, mencari parkir, dan memposisikan diri secara strategis sebelum momen krusial tiba. Kunci, dompet, undangan diselipkan ke saku dada. Sekilas terakhir ke rumah yang terasa begitu kosong selama sebulan terakhir, tahu bahwa saat saya kembali malam ini, semuanya akan berbeda. Entah saya akan mendapatkan putri saya kembali, atau saya akan kehilangannya selamanya. Tapi Bima Santoso akhirnya akan paham dengan siapa dia berhadapan. Pintu depan tertutup di belakang saya dengan finalitas yang tegas. Waktu untuk mengingatkan beberapa orang bahwa hormat tak bisa ditawar dan beberapa orang tua menggigit lebih keras dari yang diharapkan. Santoso Prime telah berubah menjadi sesuatu yang mendekati keanggunan sejati. Kain sutra putih melembutkan tepi usang yang saya perhatikan saat kunjungan sebelumnya, sementara pencahayaan strategis menciptakan kolam cahaya hangat yang menyamarkan noda air dan keausan karpet. Sihir pernikahan menyembunyikan kenyataan di balik permukaan indah. Betapa tepat. Saya masuk selama jam koktail, memindai ruangan untuk wajah-wajah familiar. Tamu berbaur dalam kelompok kecil. Gelas sampanye menangkap cahaya dari perlengkapan kristal. Staf bergerak dengan presisi luar biasa. Jelas di bawah perintah ketat untuk tampil sempurna untuk acara khusus ini. Ayah. Suara Anita memotong obrolan resepsi seperti penyelamat. Dia muncul di sisi saya dalam gaun pengantinnya. Sutra gading dengan manik-manik halus yang menangkap cahaya saat dia bergerak. Cantik tak terucapkan, berseri dengan kebahagiaan yang membuat dada saya sesak dengan cinta protektif. Saya sangat senang kamu datang, bisiknya, memeluk saya erat. Saya berharap, maksud saya, setelah semua yang terjadi, kuda liar tak bisa menahan saya. Jawab saya, tulus dengan setiap kata. Kamu terlihat sangat menawan. Ekspresi lega membanjiri wajahnya. Saya sangat merindukanmu. Sebulan ini terasa salah tanpa kamu di sini. Di sekitar kami, saya perhatikan beberapa karyawan restoran mencuri pandang ke arah kami. Kabar menyebar cepat di antara staf. Pria dari malam itu kembali, yang menyebabkan keributan dengan bos. Energi gugup menyebar di antara mereka seperti batu yang jatuh ke air tenang. Di seberang ruangan dekat bar tempat ucapan pernikahan akan segera ditawarkan, saya melihat Bima dalam percakapan serius dengan pria yang pasti ayahnya. Agus Santoso memiliki sikap arogan yang sama seperti anaknya, tapi diimbangi dengan kelelahan yang datang dari menjalankan bisnis. Mereka sedang mendiskusikan sesuatu dengan serius, sesekali menunjuk ke berbagai area restoran. Oh tidak, orang tua itu muncul lagi. Suara Bima terdengar lebih jauh dari yang dia maksud, sampai ke beberapa tamu terdekat yang menoleh dengan ekspresi penasaran.
Ayahnya mengikuti pandangannya, mendarat langsung pada saya dengan perhitungan tajam. Apa itu benar-benar dia? Respons Agus mengandung nada yang tak bisa saya tafsirkan seketika. Pengenalan mungkin, atau kekhawatiran yang lebih dalam dari sekadar manajemen tamu pernikahan. Percakapan antara ayah dan anak berlanjut dalam nada rendah, tapi bahasa tubuh. Mereka berbicara banyak. Pertanyaan Agus, respons defensif Bima, cara keduanya terus melirik ke arah saya dengan kecemasan yang meningkat. Apapun reputasi yang mendahului saya, itu cukup signifikan untuk menyebabkan kekhawatiran nyata. Saya tetap dekat dengan Anita, memainkan peran ayah yang setia, sambil mengamati segalanya dengan detasemen profesional. Anggota staf berbisik di antara mereka sendiri, beberapa menunjuk secara diam-diam ke arah saya. Tamu mulai memperhatikan arus ketegangan. Percakapan semakin pelan saat orang merasakan drama yang sedang terjadi di balik permukaan pernikahan yang dipoles. Agus Santoso merapikan dasinya dan mulai berjalan dengan penuh tujuan ke arah kami. Ekspresinya netral tapi mata tajam dengan penilaian. Momen yang saya tunggu akhirnya mendekat. Di belakangnya, Bima mengamati dengan kecemasan yang jelas. Jelas takut pada percakapan yang akan segera terungkap. Waktu untuk perkenalan. Selamat siang. Agus Santoso mengulurkan tangan dengan keramahan terlatih. Tapi saya menangkap cara hati-hati dia mempelajari wajah saya. Saya Agus Santoso, ayah mempelai pria dan pemilik tempat ini. Saya rasa kita belum berkenalan dengan baik. Surya Wijaya, jawab saya, menerima jabat tangannya dengan percaya diri yang tegas. Ayah mempelai wanita. Ah, ya, tentu saja. Bagaimana pendapat Anda tentang restoran saya? Saya harap semuanya memenuhi ekspektasi Anda. Pertanyaan itu menggantung di udara di antara kami, syarat dengan bobot lebih dari sekadar sopan santun. Di sekitar kami, tamu terdekat mulai mendengarkan, merasakan makna dari pertukaran yang tampaknya santai ini. Jangan khawatir, kata saya dengan presisi hati-hati, suara saya cukup keras untuk sampai ke telinga yang tertarik. Hari ini saya hanya tamu, bukan kritikus restoran. Efeknya langsung dan menggetarkan. Jabat tangan Agus goyah. Matanya melebar dengan pengenalan mendadak. Beberapa tamu yang setengah mendengar langsung menoleh. Kata-kata kritikus restoran menyebar di kerumunan seperti api. Anggota staf membeku di tengah layanan. Langsung paham bahwa perlakuan mereka sebelumnya terhadap pria ini sangat tidak pantas. Anda, Agus mulai, lalu menghentikan diri. Pelatihan diplomatik bertarung dengan kekecewaan yang jelas. Surya Wijaya, Jakarta Post, saya konfirmasi dengan tenang. Meski, seperti saya bilang, hari ini saya hanya di sini untuk merayakan pernikahan putri saya. Anita menatap saya dengan kaget dan pemahaman yang mulai muncul. Ayah, kamu kritikus restoran. Itu pekerjaanmu. Sebelum saya bisa menjawab, Bima muncul di siku saya. Wajahnya pucat dan putus asa. Pria arogan yang mempermalukan saya di depan umum 6 minggu lalu, telah digantikan oleh seseorang yang paham betul betapa besar masalah yang dia hadapi. Tolong, katanya pelan. Suaranya penuh dengan kepanikan yang nyaris tak terkendali. Tolong maafkan saya. Saya tak tahu siapa Anda. Saya tak akan pernah memperlakukan Anda seperti itu. Saya mengerti. Saya mempelajari wajahnya dengan perhatian klinis yang sama yang pernah saya simpan untuk steak terlalu matang dan daftar anggur yang sok. Pengampunan butuh waktu, Bima, terutama karena perilakumu. Putri saya tak bicara dengan saya selama sebulan. Resepsi pernikahan berlanjut di sekitar kami, tapi lingkaran kecil kami menjadi pusat perhatian. Agus bekerja dengan panik untuk mengelola situasi dengan senyum diplomatik dan pengendalian kerusakan yang pelan. Sementara anggota staf bertukar pandangan ngeri tentang layanan mereka sebelumnya. Tangan Bima sedikit gemetar saat meraih gelas sampanyenya. Apapun yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki ini, apa saja yang bisa kamu lakukan, kata saya dengan ketenangan terukur, adalah memperlakukan orang dengan hormat di masa depan. Tak peduli siapa mereka atau apa yang kamu pikir mereka bisa lakukan untukmu. Anita menyelinapkan tangannya ke lengan saya. Pemahaman akhirnya muncul di matanya. Ini kenapa kamu minta saya tak ceritakan tentang pekerjaanmu.
Kadang berguna melihat bagaimana orang berperilaku saat mereka pikir tak ada yang penting sedang mengamati. Jawab saya, mengamati wajah Bima berputar antara malu, takut, dan perhitungan putus asa. Pria yang menyebut saya orang tua yang ikut campur, yang mengusir saya dari restorannya seperti pengacau biasa, kini berdiri di depan saya, mencari pengampunan yang belum dia peroleh. Keadilan ditegakkan bukan melalui balas dendam, tapi melalui pengungkapan sederhana kebenaran. Agus berdehem secara diplomatik. Mungkin kita harus bahas bagaimana melangkah dari sini. Saya menatap putri saya, berseri dalam gaun pengantinnya, tapi akhirnya melihat tunangannya dengan jelas untuk pertama kalinya. Pilihan apa yang terjadi selanjutnya akan menjadi miliknya, tapi setidaknya kini dia akan membuatnya dengan semua informasi yang dia butuhkan. Jika kamu suka cerita ini, silakan sukai video ini, berlangganan saluran, dan bagikan kesanmu tentang cerita ini di kolom komentar. Untuk mendengar cerita berikutnya, klik kotak di sebelah kiri. Terima kasih telah menonton.